Halo kawan-kawan developer Universe 2022, selamat datang di sesi Business Intelligence Developer. Pada sesi ini kita akan membahas terkait tools self-service Business Intelligence dari Microsoft, yaitu Power BI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riken Putrahaki, saya adalah Microsoft MVP for Data Platform. Pada sesi ini, saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh salah satu partners dari Microsoft, yaitu adalah Mas Denny dari Kano Technology. Halo Mas Denny. Halo Mas Riken, salam kenal. Saya Denny, senior technical dari PT Kano Teknologi Utama. Terima kasih sebelumnya untuk Microsoft karena sudah memberikan kesempatan kami dalam session sharing hari ini, dan selamat bergabung untuk rekan-rekan developer dalam event Devos kali ini. Langsung saja, apa sih poin-poin yang akan kita bahas di sesi ini? Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas di sesi ini ya. Yang pertama kita sendiri mau tahu what and why dari Power BI. Kemudian kita juga akan mau tahu gimana sih workflow-nya ketika kita create Power BI solutions. Kemudian kita juga mau tahu fitur-fitur utama dari Power BI. Kemudian kita juga mau tahu connectors yang disupport oleh Power BI. Power BI bisa terintegrasi dengan apa aja sih? Kemudian kita juga mau tahu storage mode yang disupport oleh Power BI. Kemudian kita juga mau tahu terkait dengan DAX ya, salah satu fitur di Power BI yang memungkinkan kita untuk membuat formula. Kemudian selanjutnya kita juga mau tahu bagaimana kita bisa mengenhance report yang kita buat dengan menggunakan Power BI dengan fitur custom visuals-nya Power BI. Yang pertama di sini yang akan kita bahas adalah what and why dari si Power BI. Apa sih itu Power BI? Jadi Power BI itu adalah self-service business intelligence tools dari Microsoft yang memungkinkan kita mengubah data menjadi valuable insights dalam waktu cepat. Di sini ada 3 key yang bikin Power BI ini powerful. Yang pertama adalah Power BI ini dapat mendukung kita atau perusahaan untuk menciptakan enterprise class data analytics. Platform Power BI ini itu sudah terjamin terkait dengan sekuritas datanya. Yang kedua ya terkait dengan data, ini kita bisa menganalisis data secara real time menggunakan Power BI. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengakses banyak sumber data, kita bisa membuat data tersebut menjadi valuable insights, and then kita bisa mengakses valuable insights tersebut dari berbagai platform. Kita bicara web, kita bicara mobile, even kita bicara HoloLens. And then selanjutnya kita mau tahu nih workflow di Power BI itu sendiri gimana sih ya. Jadi yang pertama kita punya data ya, tentunya any kind of data. Kita punya data yang bentuknya file, kita punya data yang bentuknya database, kita punya big data, kita punya online services. Semua data itu kita bisa olah ya dengan menggunakan Power BI sehingga bisa menjadi valuable insights. And when we talk about Power BI, ya itu nggak hanya si Power BI-nya aja. Jadi di ekosistem Power BI itu sebenarnya juga ada Excel. Ya, jadi apa yang bisa kita publish ke Power BI ini nggak hanya dari tools yang namanya Power BI Desktop, tapi juga dari Excel. Ketika sudah jadi solusinya, maka di sini untuk mengaksesnya itu bisa dari berbagai platform seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Bisa dari mobile, PC, HoloLens, ataupun dalam bentuk aplikasi ya. Kita benamkan dalam bentuk aplikasi. Jadi ekosistem Power BI itu seperti ini. Dan ketika kita bicara workflow-nya, ya yang lebih detail lagi dari si Power BI-nya itu, kita pertama melakukan loading data. Ya, jadi dari any data yang tadi kita sudah lihat gitu ya, data file, database, atau apapun itu, kita load. Kemudian kita transformasikan, ya, lakukan ETL, pembersihan data, dan sebagainya. Setelah kita punya data yang bersih, data yang siap untuk dianalisis, kita buat yang namanya data model. Kita integrasikan data-data yang terpisah, ya, tabelnya. Kemudian kita lakukan data enhancement, ya. Kita buat matrix dari data-data tersebut, sehingga kita bisa mengukur performance bisnis. And then setelah sudah siap semua, kita visualisasikan datanya sehingga menjadi report atau dashboard. Lalu kita analisis. Dan setelah jadi report atau dashboardnya, kita deploy ya supaya si dashboard atau report tersebut bisa diakses dari berbagai platform. Ya, jadi di sini ada dua nih si Power BI. Jadi ketika kita melakukan data loading sampai data visualizations itu kita lakukan di Power BI Desktop.
yang terinstall di komputer kita masing-masing. Ketika kita melakukan deployment, maka kita akan masuk ke ekosistem yang namanya Power BI Services. Nah, Mas Denny, jadi kita sekarang sudah bahas terkait dengan workflow si Power BI. Ya, kira-kira di luar sana gitu ya, pada praktiknya seperti apa sih workflow-nya ya? Mungkin Mas Denny bisa jelaskan. Di sini saya sudah siapkan data sampel seperti ini. Kemudian kita langsung saja buka aplikasi Power BI-nya, kemudian kita klik Excel Workbook, kemudian kita pilih file Excel yang akan kita import. Nah, setelah muncul navigator, kita pilih tabel yang akan kita import ya. Dalam kali ini kita masukkan tabel finansial ya. Nah, setelah itu Power BI akan menampilkan form Power Query. Nah, di sini di Power Query ini sebenarnya kita bisa lakukan adjustment format, nambah measure, nambah kolom, itu bisa kita lakukan di sini ya. Nah, kalau kita sudah selesai dengan adjustment tadi, kita coba klik close and apply di sebelah kiri atas. Nah, kita tunggu Power BI-nya untuk import datanya ya. Nah, import data ini bervariasi ya, tergantung banyaknya tabel dan banyaknya data yang kita import. Nah, setelah itu kita bisa ngecek data yang kita import tadi di sebelah kiri ini ya, ada icon table itu. Nah, kita bisa cek datanya di sini. Nah, setelah itu kita buat satu tabel kalender ya. Nah, di sini saya gunakan function kalender untuk menampilkan data tahun ya, dari tahun 2013 sampai tahun 2014 sesuai data sampel yang saya import tadi ya. Nah, setelah data kalendernya terbentuk, langkah selanjutnya adalah kita relasikan field date di tabel finansial dan field date di tabel kalender. Oke, setelah kita relasikan, kita buat reportnya, kita masukkan satu text box yang sebagai caption ya. Di sini saya coba kasih nama Executive Summary Finance Report. Oke, setelah itu kita pilih salah satu chart yang akan kita tampilkan ya. Di sini saya pilih clustered column ya. Oke, setelah itu di sebelah kanan ada field ya, field ya. Kita buka aja tabel finansial, kemudian kita pilih profit ya. Field profit kita masukkan ke value. Kemudian untuk field tanggal kita bisa masukkan ke aksis ya. Nah, di sini report akan menampilkan profit tiap periode. Nah, setelah itu kita save reportnya. Langkah terakhir adalah kita coba publish ya. Pastikan dulu kita sudah login akun Power BI kita di aplikasi Power BI-nya ya. Setelah itu kita klik publish. Nah, kita coba publish ke salah satu workspace saya. Nah, setelah berhasil dipublish, kita coba buka di website Power BI ya. Kita coba login sebagai akun saya. Nah, selain bisa dibuka di web Power BI ya, kita juga bisa buka report yang kita bikin tadi di aplikasi mobile ya, seperti iOS dan Android ya. Nah, di sini saya coba pilih report saya. Nah, ini hasil report yang sudah kita publish tadi. Oke, terima kasih demonya Mas Denny. Jadi ketika kita bicara Power BI, dari workflow ini sebetulnya sudah tergambarkan oleh fitur-fitur utamanya tadi ya. Jadi ketika kita bicara data loading and transformations, di situ ada fitur utama dari Power BI yang namanya adalah Power Query. Ketika kita bicara data modeling and enhancement, di sini ada fitur yang namanya Power Pivot and DAX.
Ketika kita bicara data visualizations, di situ ada yang namanya Power View. Jadi ini adalah fitur-fitur utama dari si Power BI. Nah, tadi kita udah lihat ya, fitur-fitur utama dari Power BI. Ada Power Query ya, yang mana kita gunakan untuk melakukan data loading dan data transformations. Kemudian juga ada Power Pivot Index yang kita gunakan untuk melakukan data enhancement dan data modeling. Kemudian ada juga Power View untuk kita melakukan data visualizations. Nah, tadi kita juga sudah lihat ya demo dari Mas Denny ya, bagaimana kita bisa dengan mudah ya membuat interactive reports menggunakan Power BI yang kita koneksikan ke file Excel tadi. Pertanyaannya adalah, apakah Power BI ini hanya support Excel? Jawabannya enggak ya. Jadi Power BI ini bisa mengakses banyak jenis konektor ya. Jadi ketika kita punya data yang bentuknya file, nggak hanya Excel ya, itu CSV, PDF, dan sebagainya, bisa kita koneksikan ke Power BI. Ketika kita punya database, itu juga bisa kita koneksikan ke Power BI. Ketika kita punya data yang tersimpan di Big Data, itu juga bisa kita koneksikan menggunakan Power BI. Power BI ini punya banyak banget konektor, dan setiap bulan, ya, konektornya ini nambah terus. Udah lebih dari 100 konektor yang disupport oleh Power BI. Jadi almost any kind of data itu bisa kita analisis menggunakan Power BI. Nah, pertanyaannya adalah skemanya seperti apa aja sih yang bisa didukung oleh Power BI ini in terms of penyimpanannya. Ini kita akan coba bahas terkait dengan storage modes di Power BI. So basically yang tadi Mas Denny demokan ya, bagaimana cara kita mengkoneksikan data Excel dengan Power BI itu adalah skema import. Ya, jadi datanya dari Excel diimport masuk ke Power BI. Ya, itu namanya skema import. Dan kita bisa gabungkan berbagai jenis file, nggak hanya satu file, ya, dengan skema-skema import ini, gitu ya. Nah, selain import, di sini ada yang namanya direct query, ya, direct query dan live connections. Apa sih bedanya direct query dan live connections ini? So basically kalau kita pakai metode direct query, maka datanya ini tidak akan tersimpan di Power BI, melainkan kita hanya menjalankan query secara langsung dari Power BI ke database yang kita punya. Ya, jadi untuk skema direct query ini itu ya hanya support database ya, data source yang sifatnya database. Ya, jadi ketika misalnya kita pakai SQL Server, ya, maka kita bisa koneksikan tuh Power BI-nya dengan SQL Server secara langsung. Tapi datanya nggak tersimpan di Power BI. Satu lagi mirip seperti direct query, namanya adalah live connections. Jadi kalau kita punya cube atau multidimensional data, ya, itu skemanya mirip seperti direct query, tapi namanya adalah live connection. Jadi kalau untuk cube, itu namanya adalah live connections. Dan kelebihannya dari Power BI ini adalah mereka punya yang namanya composite model. Jadi kalau kita punya data dan kita mau satu skema import, kemudian yang next datanya kita mau skema direct query, itu bisa kita combine, gitu ya. Jadi nggak hanya satu skema aja. Jadi dalam satu solusi kita bisa punya banyak jenis skema atau storage mode. Basically ada 3 storage mode dari Power BI: import, direct query, dan live connections. Tapi kita juga bisa combine ya ketiga jenis skema itu. Nah, Mas Denny, jadi di lapangan ya praktiknya nih ya, dari skema-skema ini sebenarnya mana sih nih yang paling sering dipakai oleh customer? Skema mana yang paling sering cocok untuk digunakan oleh customers dalam membuat solusi dari Power BI ini? Sebenarnya untuk storage mode yang sering kita gunakan di lapangan yaitu import data, Mas Riken. Karena terkait policy customer ya, yang tidak membolehkan database production itu diakses oleh aplikasi third party di jam-jam operasional. Dan juga kebanyakan dari customer itu memakai Power BI untuk report weekly, monthly, yearly. Jadi menggunakan data H-1 juga nggak masalah. Sinkronisnya dilakukan di malam hari. Oke, tadi kalau saya sudah demokan cara import Excel di Power BI, sekarang saya coba tunjukkan cara import data dari salah satu database open source yang disupport oleh Power BI ya, yaitu MySQL. Oke, di sini saya sudah importkan data yang Excel tadi, saya coba importkan ke dalam database MySQL ya. Nah, di sini coba kita query dulu untuk memastikan datanya ada. Nah, ini saya sudah querykan datanya. Kemudian kita langsung ke Power BI-nya, kita klik Get Data.
ya. Kita tunggu muncul, nanti akan muncul form navigator ya untuk tempat kita memilih source yang akan kita gunakan. Nah, di sini ya, di sini kita coba pilih database ya. Nah, di sini banyak sekali yang database yang disupport oleh Power BI ya. Kita pilih MySQL. Oke. Kemudian di sini kita diharuskan memasukkan nama server ya. Di sini saya ambil dari MySQL-nya, kita kasih IP, kemudian jangan lupa dikasih portnya ya. Portnya untuk MySQL di lokal saya itu 3306. Nah, saya itu di bawahnya kita masukkan database, nama database ya. Database, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik database. Nah, di sini kita masukkan kredensial ya, bisa password admin atau password root. Nah, setelah itu kita klik connect. Oke, setelah itu muncul form, kita pilih table yang akan kita masukkan ya. Kemudian kita klik transform data. Nah, di sini kita bisa lihat ya datanya sudah masuk ya. Kita coba close and apply. Begitu Mas Iken demo singkat import data dari database open source yang disupport oleh Power BI. Terima kasih Mas Denny atas demonya ya. Jadi tadi kita udah lihat ya pengalamannya Mas Denny terkait dengan storage mode mana sih yang paling sering digunakan di customer. Ya, so basically masing-masing storage mode ini punya karakteristiknya masing-masing. Mana sih yang perlu kita pilih? It depends on what data we have, what policy that clients have ya. Jadi klien ini polisinya seperti apa dan sebagainya, itu berpengaruh juga ya terkait dengan pemilihan daripada storage mode ini. Di segmen pertama ya Mas Denny sudah mendemokan tuh kan bagaimana caranya kita memvisualisasikan data sehingga menjadi interactive reports. Nah, tapi masih ada yang kurang nih. Jadi ketika kita memvisualisasikan data, alangkah lebih baik kalau datanya itu bisa bunyi. Alangkah lebih baik jika datanya itu bisa langsung men-trigger kita untuk mengetahui performance dari suatu data atau suatu bisnis. Nah, untuk bisa mencapai itu, ya sebetulnya di Power BI ini ada fitur yang namanya adalah DAX atau Data Analysis Expressions. Jadi Data Analysis Expressions ini adalah formula yang dapat kita gunakan untuk membuat perhitungan dari data-data yang kita punya. Formula DAX ini sebetulnya mirip seperti ketika kita menggunakan Excel ya. Ketika kita menggunakan Excel kan kita terbiasa ya buat formula. Sebenarnya Power BI ini mirip ya seperti itu ya. Bedanya kalau di Excel itu cell based, kalau di Power BI ini sifatnya column based. Kita di sini punya formula bar juga. Kemudian in terms of functions ya, ketika kita bicara functions, banyak fungsi-fungsi yang namanya sama seperti di Excel. Jadi kalau di Excel terbiasa kita gunakan fungsi sum, min, average, if, dan sebagainya, di Power BI juga ada gitu ya, dan nama fungsinya sama. Hanya treatmentnya saja yang berbeda, karena kalau Power BI ini sifatnya column based, kalau di Excel sifatnya cell based. Tapi nama-nama fungsinya kurang lebih banyak yang sama ya, walaupun tidak semua. Kemudian ketika kita bicara DAX ya, di sini DAX itu ketika kita buat DAX ada dua jenis nih ya, ada dua jenis. Jadi kita bisa buat DAX dalam bentuk calculated column. Yang kedua kita bisa buat juga formula DAX dalam bentuk measures. Ya, apa bedanya? Jadi beberapa hal yang sangat fundamental dari kedua ini adalah satu, calculated column ini sifatnya store in memory. Ketika kita buat formula dalam bentuk calculated column, maka dia akan ngisi data grid kita di Power BI. Sedangkan ketika kita buat measures, dia nggak akan ngisi data grid kita. Gitu ya. Jadi dia hanya akan buat perhitungan. Nah, si measures ini sifatnya on the fly. Jadi dia hanya akan dihitung ketika dipanggil dalam bentuk charts.
Sedangkan calculated column itu dia akan selalu dihitung setiap kali kita nge-refresh report kita. Jadi dari dua hal itu bisa kita lihat kalau calculated column in terms of computing, dia akan mengkonsumsi RAM dan storage kita. Makin banyak data kita, makin banyak calculated column yang kita buat, maka size Power BI kita akan makin gede. Gitu ya. Tapi measures itu karena tadi sifatnya dia tidak mengisi data grid kita, maka si measures ini ketika kita buat banyak measures, dia nggak akan terlalu nambah banyak size, gitu ya. Dia akan mengkonsumsi utamanya adalah dari sisi prosesor. Ketika datanya banyak, ketika kita buat measures, gitu ya, perhitungannya dia akan muter tuh pada saat dipanggil dalam visualisasi dan kita mainkan interaktivitasnya. Nah, perbedaan lainnya adalah si measures ini ada di semua jenis storage mode, baik itu import, kemudian direct query maupun live connections. Sedangkan untuk si calculated column itu hanya support ketika kita menggunakan storage mode dalam bentuk import ya. Jadi kalau kita pakai direct query dia nggak muncul, nggak bisa kita buat calculated column seperti itu. Fungsi DAX ini ada banyak banget ya untuk berbagai purpose. Ya, ada yang fungsinya untuk menganalisa data berdasarkan waktu, untuk kebutuhan financials, ada juga untuk kebutuhan statistik. Jadi ada banyak banget gitu ya fungsi-fungsi DAX ini ya. Yang teman-teman di sini kalau misalnya sangat manfaatkan DAX ini, analisisnya jadi akan lebih kuat harusnya ya. Nah, Mas Denny, jadi kalau kita bicara DAX gitu ya, seberapa sering sih Mas Denny dari solusi-solusi yang sudah pernah dikembangkan memanfaatkan si DAX ini? Seberapa penting juga si DAX ini dalam praktiknya di lapangan ketika Mas Denny buat solusi Power BI untuk klien-kliennya? Mungkin boleh di-share nih Mas Denny. Ikut saya demokan singkat penggunaan fungsi DAX secara sederhana ya. Di sini saya sudah punya 3 table yang sudah saya import, yaitu table product, table customer, dan table orders ya. Oke, pertama kita coba bikin satu measure. Di sini saya akan menampilkan total penjualan ya, berapa jumlah unit yang terjual. Di sini saya gunakan function sum. Yang kita sum adalah field unit sold ya. Oke, setelah itu kita coba tampilkan di report. Nah, kita masukkan field yang kita buat tadi ya, atau measure yang kita buat tadi ya, yaitu total unit cost. Terus setelah itu kita coba masukkan nama customer. Nah, di sini kita bisa lihat nama customer dan total penjualannya ya. Oke, coba kita buat lagi satu measure lagi untuk menampilkan berapa sih jumlah penjualan atau transaksi tiap customer. Nah, di sini saya gunakan function count. Yang kita count adalah table orders ya. Jadi dia akan menghitung jumlah record atau transaksi di table orders ya. Oke. Selanjutnya kita tampilkan di report ya. Kita masukkan total orders ke dalam report. Oke, di sini muncul 700. Kita coba masukkan lagi field nama ya. Nama. Setelah itu kita bisa lihat di sini ada nama customer dan berapa sih transaksi tiap customer tersebut. Oke. Selanjutnya kita coba bikin kolom ya, bikin kolom. Nah, di sini saya mau menampilkan total profit ya dengan formula revenue dikurangi cost ya. Jadi kita tinggal masukkan aja field revenue dikurangi dengan field cost. Nah, di sini muncul ya field profit ya. Nah, bedanya dengan measure tadi, kalau kolom ini dia perhitungannya disimpan di dalam storage ya. Oke, selanjutnya kita tampilkan di dalam report. Kita masukkan kolom yang baru kita buat tadi, yaitu kolom profit. Oke, kemudian kita coba kasih nama ya. Nah, di sini ada
muncul nama customer dan berapa sih profit dari customer tersebut. Kemudian kita coba ganti ya, coba kita kasih field lain yaitu produk ya. Nah di sini kita bisa tampilkan, kita bisa lihat nama produk dan berapa total profitnya tiap produk. Oke, terima kasih Mas Denny. Jadi tadi kita udah lihat ya seberapa powerful si DEX itu, dan untuk buatnya nggak susah ya. Jadi mirip seperti ketika kita buat formula di Excel. Dan ketika kita membuat solusi Power BI, maka tahapan pembuatan formula ini juga merupakan tahapan yang krusial ya. Bayangkan, kalau misalnya kita punya data terkait dengan sales dan cost, ya kita hanya sekedar visualisasikan aja gitu ya. Ya kita lihat misalnya brands dengan sales tertinggi, kemudian customer dengan sales tertinggi dan sebagainya. Tapi ketika kita enhance data tersebut ya untuk misalnya menghitung profit, kita bisa langsung tahu tuh, jangan-jangan ada produk yang merugi, jangan-jangan ada brands yang merugi. Semua itu bisa kita ketahui ketika kita membuat formula dengan menggunakan DEX. Ya, kalau kita nggak buat tuh, mungkin kita nggak bisa lihat itu, gitu ya. Nah, seringkali Mas Iken, di lapangan tuh kita dapat tantangan ya untuk membuat report yang lebih unik lagi, yang bisa memikat user untuk menggunakannya. Ada nggak sih solusi dari Microsoft supaya kita nggak perlu membuat visualisasi sendiri dari awal ya, karena itu sangat memakan waktu ya buat kita para developer. Oke, good questions Mas Denny. Jadi ketika kita bicara Power BI, salah satu keunggulannya itu adalah custom visuals-nya. Jadi selain dari 27 native visuals-nya ya, plus 4 AI infused visuals-nya ya, Power BI ini juga punya yang namanya custom visuals ya. Custom visuals ini adalah visualisasi ya atau chart tidak secara native atau default ada di Power BI desktop-nya, tapi bisa kita gunakan. Beberapa ada yang di-develop oleh Microsoft sendiri ya, tapi mostly ini di-develop juga oleh third parties. Ibaratnya ini kayak layanan application store di handphone kita. Tentunya kan kita setiap kali pakai handphone, kita download aplikasi. Nah sama nih Power BI ini, ketika native visuals-nya nggak cukup, maka kita bisa cari custom visuals-nya yang di-develop oleh third parties atau even Microsoft ya, yang nggak ada di native-nya itu. Dan custom visuals-nya ini banyak banget ya. Jadi udah lebih dari 100 custom visuals yang ada di marketnya ya. Artinya Microsoft menyediakan fitur custom visuals ini, market dari custom visuals ini juga cukup rame. Jadi banyak third parties atau community yang memang ngedevelop ya custom visuals ini untuk bisa digunakan di Power BI. Oke, sekarang saya akan coba mendemokan bagaimana menggunakan custom visuals di Power BI ya. Jadi kita asumsikan Anda sudah melakukan loading data di Power BI, lalu fitur untuk mengakses custom visuals tersebut, Anda bisa mengklik icon ellipsis yang ada di visualization pane ini. Ya, jadi kemudian kita tinggal pilih aja yang namanya adalah Get More Visuals. Lalu kita akan langsung dibukakan ya ke market daripada custom visuals si Power BI ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak banget custom visuals yang bisa kita gunakan di sini ya. Jadi ada lebih dari 100 custom visuals yang ada di sini dan bisa kita dengan mudah gunakan. Ya, jadi kalau saya scroll ke bawah di sini ada banyak banget ya. Dan di sini kita bisa lihat juga ya bahwa kita bisa sort custom visualsnya mana sih yang paling populer, atau mana sih dengan rating yang paling tinggi gitu ya, atau mana sih yang kita sort berdasarkan nama dan sebagainya. Gitu ya. Saya akan gunakan salah satu custom visuals di sini, namanya adalah animated bar charts. Ya, di sini untuk memilih custom visuals, kita tinggal klik aja nih si custom visuals yang ingin kita gunakan. Ya. Kemudian kita tinggal klik add aja di sini ya. Seperti apa sih custom visuals ini? Kita akan coba lihat ya. Jadi saya akan klik add di sini. Maka setelah saya klik add, langsung sukses nih ya. Jadi custom visual tersebut berhasil saya download dan bisa langsung digunakan. Di sini saya akan klik OK ya. Lalu di sini custom visualsnya akan muncul sebagai tambahan di visualization pane ya, yang bisa langsung saya klik untuk saya gunakan. Jadi di sini saya akan gunakan data tanggal ya, atau saya gunakan data tahun. Ya, saya akan gunakan data tahun di sini sebagai periode.
Kemudian di sini saya akan gunakan data sale price sebagai value-nya ya yang akan dihitung ya. Dan saya akan melihat berdasarkan produk. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Jadi ini hanya ada 2 tahun ya, 2013 dan 14. Tapi kita bisa lihat nih susul-susulannya dari masing-masing produk ini penjualannya mana sih yang berdasarkan waktu ini paling tinggi gitu ya. Atau di sini saya akan ganti date-nya dari year menjadi month. Misalnya saya mau lihat dalam satuan bulan. Ya, jadi dari setiap bulan ya, seperti apa sih kejar-kejaran masing-masing produk ini. Nah, kita bisa lihat ya bahwa setiap bulan nih bergeser terus nih ya. Jadi karakteristik dari setiap bulan ini produk-produknya berbeda-beda ya. Kadang misalnya si Paseo ini salesnya paling tinggi, VTT ini paling tinggi dan sebagainya gitu ya. Nah, it's a very basic sih, tapi Anda bisa lihat ya bahwa cukup mudah sekali kita dalam menggunakan custom visuals. Oke, kita tadi udah lihat bahwa kita menggunakan Power BI tidak hanya bisa menggunakan native visuals-nya aja, tapi kita juga bisa menggunakan custom visuals yang sudah di-develop oleh third parties ataupun juga Microsoft. Ya, ada banyak banget yang bisa kita gunakan. Sekarang kita masuk ke segmen di mana kita mau coba tahu nih, mau coba lihat, mau coba ngintip solusi Power BI yang sudah jadi dan diimplementasikan ke clients atau ke industri seperti apa sih? Mungkin Mas Denny bisa kasih demonya seperti apa sih sampel dashboard yang udah jadi ya, yang selama ini teman-teman Kano ini udah pernah kembangkan. Selanjutnya saya akan coba demokan salah satu hasil pekerjaan kita di customer ya. Sebagai informasi, customer kita ini memakai ERP Microsoft Dynamics ya sebagai backend dan beberapa aplikasi penunjang lainnya. Nah, mereka inginnya itu dari beberapa aplikasi dan ERP tadi dibuatkan suatu report yang interaktif ya. Nah, di sini saya coba demokan salah satu hasil kerja kita untuk departemen HR-nya ya, Human Resource. Nah, ini report pegawai, di atasnya kita bisa lihat ada slicer ya atau filter departemen, tanggal, tahun dan status. Kemudian jumlah pegawai berdasarkan usia, pendidikan, grade, status, posisi. Nah, kemudian mereka juga ingin ditampilkan suatu struktur organisasi ya, tapi nggak mau yang bentuknya klasik ya. Jadi kita buatkan struktur seperti ini. Ya, di sini kita filter datanya untuk salah satu departemen aja, yaitu finance. Ya, di sini di tengah ini ada manajernya, kemudian di sisi kanan dan sisi kiri adalah asistennya ya. Di sini bagannya atau strukturnya lebih dinamis. Nah, kemudian kita masuk ke report yang selanjutnya, yaitu tentang cuti, training dan perjalanan dinas ya. Di atas seperti biasa ada slicer. Kemudian di sini tampilkan jumlah perjalanan dinasnya ya, juga rasio kehadirannya. Nah, selanjutnya kita coba sajikan informasi perjalanan dinas yang lebih interaktif lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada bar ya. Nah, bar ini menunjukkan intensitas dari suatu perjalanan dinas karyawan tersebut di cabang mereka. Nah, kalau kita zoom in ya, kita bisa tahu berapa kali sih mereka visit ke cabang ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, cabang Jakarta visit 52 kali ya, artinya mereka tahun 2020 visit atau perjalanan dinasnya sebanyak 52 kali ke Jakarta. Nah, itulah tadi demo salah satu hasil pekerjaan kita di customer, Mas Riken. Tadi kita udah lihat demonya dari teman-teman Kano ya, yang sudah didemokan oleh Mas Denny ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan Power BI ini. Kalau biasanya kita ngomongin sales saja ya, ternyata kita juga bisa memanfaatkan untuk keperluan HR. Jadi ada banyak banget use case yang sebetulnya kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan ya dengan menggunakan si Power BI ini. Jadi nggak hanya kita bicara sales melulu ya,
atau misalnya mengenai SLA dan sebagainya. Tapi juga tadi kita bisa lihat even HR activity juga bisa kita monitor dan kita bisa analisis datanya menggunakan Power BI. Tadi kita udah lihat secara end to end dari mulai kita ngebahas gimana caranya building simple reports ya. Kemudian tadi kita juga udah bicara mengenai storage mode, kemudian kita juga sudah bicara mengenai DAX ya dan custom visuals di akhir. Ada banyak banget fitur-fitur di Power BI ya. Main features-nya tadi kita sudah lihat. Sekarang kita mau ke segmen akhir di mana kalau misalnya ada pertanyaan gimana sih belajar Power BI yang benar-benar terstruktur gitu ya. Dari mana di awal in early phase saya bisa belajar Power BI. Ya, pertama di sini saya akan tunjukkan bahwa Anda bisa belajar Power BI dari guided learning-nya official dari Microsoft. Ya, Anda bisa akses di Microsoft Learn ya. Di sini ada learning path dari Microsoft ya untuk bagaimana Anda bisa belajar Power BI secara komprehensif ya. Nah, the next-nya terakhir dari saya adalah saya akan coba bahas seberapa besar sih community ini dan bagaimana community Microsoft ini, Microsoft Power BI ini yang official ini bisa membantu Anda ketika Anda mendevelop solusi-solusi. Pertama, Microsoft ini punya community yang official ya, namanya Microsoft Power BI Community. Ya, jadi kalau misalnya Anda stuck ya ketika mendevelop sesuatu, akseslah langsung ke community.powerbi.com. Dari situ Anda bisa nanya ke forum ya. Kalau misalnya Anda punya hurdle di suatu hal, Anda bisa tanyakan langsung ke sini dan akan ada banyak profesional di community yang akan coba bantu Anda jawab. Gitu ya. Oke, itu adalah pemaparan terakhir dari saya. Mungkin kalau dari Mas Denny, ada lagi nggak dari teman-teman Kano ini yang mau disampaikan? Teman-teman developer, jika ingin diskusi lebih lanjut atau sharing pengalaman terkait Power BI, bisa mengunjungi website kami di kanosolution.com atau email ke saya denny@kanosolution.com. Sampai jumpa di event Microsoft selanjutnya. Oke. Ini adalah akhir dari sesi hari ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman kawan Dataverse 2022. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan lainnya.